Ya, halo semuanya, tak terasa ya kita sudah di paket ketiga, bagian 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal matematika SPM Plus US STMI tahun 2022 pada bagian paket 3 nomor 11 sampai 20. Langsung ya kita ke nomor 11. Nah, di sini luas tanah milik Pak Taufik, Pak Hendra, Pak Adit seluruhnya adalah 83 dekameter persegi. Oke, kita tulis dulu. Seluruhnya adalah 83 dekameter persegi. Nah, jika luas tanah Pak Taufik dan Pak Hendra masing-masing, ini punyanya Pak Taufik, ini punyanya Pak Hendra, ya kan? Maka punyanya Pak Adit berapa? Itu kan? Berarti kita kurangi ya, 45 dekameter persegi, kemudian kita kurangi juga dengan 1500 meter persegi. Nah, kalau 83 dekameter persegi dikurangi 45 dekameter persegi, nah ini bisa kita kerjakan langsung ya. Berapa hasilnya? Iya, 38 ya, 38 dekameter persegi, ya kan? Nanti kita kurangi lah ini meter persegi ini yang menjadi masalah ya, kita jadikan ke dekameter persegi. Nah, berapa? Jadi kalau meter ke dekameter itu kan naik, ya kan? Naik berarti ini dibagi 10. Karena kuadrat, ya kan? Jadi nolnya tambah 1. Jadi dikali 2 ya. Jadi nolnya 1 kali 2, 2. Jadi 100. Jadi 1 kali naik itu dibagi 100 ya. Dekameter kuadrat ini meter kuadrat, ya kan? Nah, jadi waktu naik berarti ini dibagi 100 ya, nolnya ada 2 karena kuadrat. Oke, berarti pada saat ini dibagi 100 berarti nolnya hilang 2 ya, jadi tinggallah 15. Nah, ini kalian masih dalam dekameter ya, jadi 38 dikurangi 15. Nah, langsung bisa karena satuannya sudah sama. Berarti ini berapa? 23 dekameter persegi. Nah, sekarang jawabannya kan bukan, ini kan 230. Nah, berarti kalian cari satuan yang lain. Contoh, ini meter persegi. Nah, ada nih satuan meter persegi, berarti kalian dekameter persegi kalian jadikan ke meter persegi. Nah, dekameter jadi meter, berarti kan turun 1. Ya kan, kalau turun 1 berarti dikali 100 ya. Kalau kali 100 itu nolnya 2, sorry ya, nolnya 2, jadi nambah 02 di sini. Ini pun juga salah ya, berarti jangan ke meter, coba ke desimeter. Nah, desimeter pangkat 2. Nah, dekameter, meter, desimeter. Nah, desimeter berarti posisinya di bawahnya meter ya. Nah, karena meter ke desimeter ini turun 1, maka ini dikalikan berapa? Karena pangkat 2 jadi kalikan 100. Jadi 3 nolnya ada 2 ini, kemudian dikalikan 100, berarti kita tambah lagi nolnya 2. Nah, di sini ya. Jadi begini cara menganalisa satu soal ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti dalam memperhatikan satuannya. Oke. Apalagi kalau satuannya nggak sama, wah itu sudah kalian harus samakan terlebih dahulu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Seorang pedagang minuman memiliki persediaan 5.750 cm3 minuman rasa buah. Nah, saya tulis dulu ya. Jadi awalnya dia itu punya persediaan 5.750 cm3, ya kan?
Nah, sebanyak 1,5 liter ya, 1,5 liter telah laku terjual. Nah, sisanya berapa? Nah, kalau laku terjual berarti dikurangi 1,5 liter. Nah, gini ya. Maka sisanya berapa? Nah, ini sentimeter kubik ini kita ubah ke dalam desimeter kubik ya. Kenapa? Karena desimeter kubik itu nama lainnya adalah liter. Nah, ini ya, nama lainnya adalah liter. Oke. Jadi sentimeter jadikan ke desimeter, itu kalau pada anak tangga ini sentimeter kubik, kemudian desimeter, oh salah ya, yang atas desimeter, yang bawahnya sentimeter. Seperti ini ya. Jadi sentimeter ke desimeter itu dia naik. Kalau naik berarti dibagi 1000. Oke, berarti 5 tunggu ya. Berarti 5.750 kita bagi dengan 1000. Nah, ini ya. Ini karena satuannya kita ubah ke dalam desimeter kubik ya. Dikurangi 1,5 liter. Nah, liter sama desimeter itu sama aja sih. Itu ya. Nah, ini jadi 1, 2, 3, maka kita akan taruh 3 angka, 1, 2, 3, kemudian taruh koma. Ya, ini hasilnya. Jadi 5,750. Desimeter ini nama lainnya adalah liter. Nah, kalau ini berarti sudah setara ya kan? Sudah sama-sama liternya satuannya. Berarti kalian tinggal mengurangi saja. Nah, ingat kalau pengurangan koma ya. Pengurangan koma itu adalah kita luruskan komanya. Jadi 5,750 ya kan? Nah, kita luruskan komanya di sini. Ini adalah 1,5. Nah, ini kalian tambahi kosong-kosong enggak apa-apa ya, yang enggak ada angkanya kalian tambahi kosong-kosong. Nah, ini kurangi, ini hasilnya berapa? Itu jawabannya soal nomor 12 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Sebuah pipa dapat mengalirkan air sebanyak 12 liter dalam waktu 20 menit. Nah, perhatikan kalimat ini ya. 12 liter dalam waktu 20 menit. Ya. Ini kalau dijadikan kalimat matematika itu artinya adalah seperti ini. 12 liter dalam 20 menit. Nah, berarti ini adalah debitnya. Ya. Debitnya adalah 12 liter dalam 20 menit. Nah, selama 1 jam 40 menit. Nah, ini artinya adalah waktu, ya. Diketahui waktunya adalah 1 jam 40 menit. Nah, ini 1 jam lebih 40 menit. Gini ya. Maka air yang mengalir dari pipa tersebut airnya sebanyak apa? Berarti yang ditanyakan adalah volumenya. Masih ingat nggak segitiga sakti tentang debit air? Nah, debit itu artinya adalah volume air yang mengalir dalam tiap satuan waktu ya, atau dalam satuan waktu. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita mencari V, volume ya, maka kita hilangkan volumenya, ini tinggallah debit dikali waktu. Oke, jadi ini cara mencari volume. Kita akan jawab ya. Jadi cara mencari volume
itu adalah debit kita kalikan waktu. Oke. Nah, kalian tinggal masukkan debitnya adalah ini kan. Jadi, kalian masukkan saja 12 liter per 20 menit. Oke ya. Kemudian kita kali dengan waktunya. Nah, 1 jam itu berapa menit? 1 jam ini adalah 60 menit. Ingat ya, 60 menit kemudian ditambah 40 menit. Ya, berarti 60 tambah 40 ini adalah 100 menit. Oke. Nah, berarti ini waktunya ini kita jadikan ke menit ya, 100 menit. Kenapa? Karena yang di bawah menit. Kalau di bawah detik ya kita jadikan detik. Oke, karena di bawah menit kita jadikan menit. Berarti menit-menit ini kita bisa coret, ya kan? Karena atas dan bawah ini sama. Ya, berarti tinggal berapa? Nah, ayo coba kalian kerjakan sendiri, ya. Berapa banyak air yang mengalir? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Nah, soal nomor berikutnya ini ada sifat-sifat bangun datar yang disampaikan ya, dan kita disuruh untuk mencari bangun datar yang memiliki sifat-sifat seperti yang disampaikan ini ya. Yuk kita langsung breakdown atau bedah satu-satu. Memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, sepasang sisi yang sejajar. Kalau layang-layang apakah punya satu pasang sisi yang sejajar? Enggak ya. Tetot. Segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi bentuknya pastilah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sisinya sama semuanya. Nah, kalau segitiga sama sisi, apakah dia punya satu pasang sisi yang sejajar? Enggak ya. Trapesium siku-siku. Kita bayangkan ini, trapesium siku-siku. Bentuknya adalah seperti ini, ya. Mempunyai sepasang sisi yang sejajar? Iya. Ya kan? Iya. Memiliki diagonal sama panjang. Diagonal itu dari ujung kiri ke ujung kanan seperti ini ya. Apakah diagonalnya sama panjang? Kita lihat enggak ya. Jadi ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, langsung seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 15 ya. Nah, pada soal nomor 15 ditanyakan luas bagian yang diarsir ya pada gambar berikut. Kalau kita memperhatikan luas daerah yang diarsir ini adalah luas dari bangun apa nih? Bangun segitiga ya. Maka luas bagian yang diarsir itu sama dengan luas segitiga ya. Luas segitiga itu rumusnya masih ingat? Alas kali tinggi dibagi 2 ya kan? Mana alasnya? Ini ya, ini adalah alasnya 12, kemudian tingginya ini 28. Oke. Nah, kalian cari dan temukan jawabannya. Oke. Gampang sekali ya untuk soal nomor 15 ini. Kita akan lanjut ke soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16, luas bangun datar gabungan. Jadi ini adalah kalau kita lihat ada 2 bangun datar ya. Kalau 3 bangun datar boleh ya. Jadi 3 bangun datar, misalnya ini adalah bangun pertama, ini bangun kedua, ini bangun ketiga. Boleh ya. Kalau saya lebih suka 2 bangun saja. Jadi saya akan
saya akan membagi ke dalam dua bagian, yaitu ini adalah luasan yang pertama, yaitu persegi panjang, dan ini adalah luasan yang kedua. Oke, jadi luas gabungannya ya, luas gabungannya itu adalah luas pertama dan luas kedua ya. Luas pertama bentuknya adalah persegi panjang, berarti luasnya persegi panjang, kemudian ditambah dengan luas kedua yaitu luas segitiga. Oke, nah rumusnya sendiri-sendiri nih. Kalau luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, ya kan? Tapi kalau luas segitiga itu adalah alasnya kali tinggi dibagi 2. Nah ini ya, A kali T. Nah alasnya mana, tinggi mana? Nah kita lihat, perhatikan pada bangun 2 ini ya, fokus pada bentuk segitiga ini. Nah ini kita tahu 20, sedangkan ini berapa? Nah ini cluenya di sini ya. Ini berapa nih? Iya 40 ya. Dari mana 40? Dari ini ya, karena dari ujung sini sampai sana itu adalah 80 cm, dan ini adalah tandanya ya. Tandanya adalah sisi yang sebelah sini sama sisi yang sebelah sini. Nah ini adalah sama panjangnya ya, jadi dibagi 2, ini 40, ini 40. Nah jadi trikinya soalnya di sini, kalian harus tahu nih semua sisinya itu berapa saja ya. Jadi udah jelas ya, kalian isikan di sini berapa hasilnya, kemudian di sini berapa hasilnya, nanti kalian tambahkan. Oke, bisa ya soal ini ya, it's easy peasy. Lanjut ke soal nomor 17. Ya, soal nomor 17, sebuah bangun ruang yang tidak memiliki sisi berbentuk segitiga adalah, nah pasti kalian tahu semua ya, jawabannya adalah yang D ya, tabung. Tabung itu terdiri dari lingkaran dan persegi panjang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah dus bentuknya balok memiliki ukuran seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan ukurannya, maka 18 cm ini adalah panjangnya. Ya kan? Kemudian 8 cm ini adalah lebarnya dan 15 cm ini adalah tingginya. Oke. Nah, maka luas permukaan dus yang berbentuk balok ini adalah luas permukaan balok. Masih ingat gak rumusnya? Luas permukaan itu adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P T ditambah 2 kali L T ya. Nah ini ya, jadi kalian masukkan aja, P nya adalah 18, berarti 2 kali 18 kali L nya adalah 8 ya kan. Nah seperti ini ya. Nah kemudian 2 kali P nya kalian ganti dengan 18, T nya adalah 15, dan seterusnya. Oke. Nah kalian cari luas permukaan dus ini berapa. Oke. Hitung pelan-pelan ya, yang penting teliti. Jadi yang di dalam kurung ini kalian kerjakan terlebih dahulu. Pengerjaan pertama, pengerjaan kedua hasilnya berapa, pengerjaan ketiga hasilnya berapa, nanti baru kalian tambahkan semuanya. Oke, untuk soal nomor 18. Lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini adalah volume ya. Volume 5 segi 4 berikut adalah, nah untuk kalian ketahui, untuk volume limas ya, volume limas ini rumus singkatnya adalah luas alas dikalikan tinggi
dibagi 3. Oke. Nah, luas alasnya tergantung alasnya bentuknya apa. Kalau kita perhatikan di sini luas limasnya ini alasnya adalah segi 4 ya. Berarti ini adalah alasnya. Nah, ini adalah alasnya ya. Berarti alasnya ukurannya adalah 35 kali 30. Oke. Berarti 35 kali 30 dikali, nah ini luas alas ya, kemudian kali tingginya. Nah ini tingginya adalah 25 dibagi 3 ya. Dia atas dan bawah kalau ada yang bisa disederhanakan atau dicoret ya. Contohnya di sini 30 dibagi 3 ini adalah 10. Oke. Nah nanti hasilnya berapa? Ini adalah jawaban dari soal nomor 19 ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah volume limas ini adalah luas alas kali tinggi per 3. Nah, tergantung alasnya bentuknya apa. Kalau ini bentuknya persegi panjang berarti P kali L. Ya, tapi kalau alasnya bentuknya segitiga berarti pakai A kali T per 2 ya, tinggi dari alasnya ya. Dikalikan tinggi limasnya. Oke, kita lanjut ke nomor 20 ya. Ya, nomor 20, sebuah wadah berbentuk tabung berisi air 1/4 bagian ya. Jadi catat ada wadah bentuknya tabung ya. Kalau saya tulis di sini, kalau saya bayangkan ini adalah ada tabung, kemudian berisi air itu 1/4-nya. Nah ini ya, 1/4-nya ini berisi air. Nah ini adalah tinggi air itu adalah 1/4 tinggi tabung. Oke, tinggi tabung. Nah, tinggi airnya adalah 5 cm ya. Dan volume wadahnya, wadah berarti ini adalah volume tabung. 6280 cm pangkat 3. Oke. Nah, maka jari-jari wadah berarti jari-jari tabungnya ini berapa? Oke. Kalau jari-jari tabung berarti kita fokus ke volume tabung ya. Kita pakai rumus volume tabung. Volume tabung itu adalah luas alas ya kan, pi R kuadrat kali T, tinggi tabung ya. Nah, volume tabungnya kita tahu 6280 ya kan. Pi-nya kita pakai 3,14 ya. Kemudian R-nya kita nggak tahu ya, R tabungnya berapa, berarti kita biarkan R kuadrat kali tinggi tabung. Nah sekarang gini, tinggi air 5 cm, padahal ini cuman 1/4-nya doang, maka tinggi tabungnya itu adalah 5 kali 4 ya. Jadi tinggi tabungnya itu adalah 20 cm ya, jadi 5 kali 4, jadi tinggi tabungnya adalah 20 cm. Berarti untuk mencari R kuadratnya itu adalah 6280 ya kan. Ini kan kali, ini juga dikali kan. Kalau pindah ke sebelah kiri berarti kita bagi 3,14 kali 20, jadi semuanya taruh di bawah ya. Kemudian perhatikan ini 0 kita coret ya. Kemudian 628 kita bagi dengan 2 yaitu 314 ya kan. Nah di sini ada koma nih, supaya tidak pusing kita akan hilangkan koma dengan cara mengalihkan 100, karena ini 2 angka di belakang koma ya, maka atas juga harus dikali 100 dong.
ya kan? Berarti jadi 314, nolnya ada 2 per, nah ini 3,14, komanya mundur 2, jadi nolnya hilang 2, jadi 314. Nah berarti R kuadratnya ini adalah, nah ini ya 100 ya. Nah kalau R kuadratnya 100, maka jari-jarinya berapa? Nah ini akar dari 100 ya, akar dari 100 yaitu 10. Nah ini ya, demikian penjelasan untuk soal nomor 11 sampai 20. Semoga kalian bisa mengerti ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini ya. Nah komentar kalian membuat saya untuk semangat ya untuk membuat video selanjutnya. Kita akan lanjut ke bagian ketiga. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya ya. See you.